Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Raffi Arifni dengan NIM 1073104. Baiklah, astaga, maaf, kita ulang lagi ya. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin berkenalkan presentasi kami tentang administrasi peserta didik. Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan diri, yaitu saya Nova Raffi Arifni dengan NIM 210731104 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Natasha Putri Latifa, NIM 210589096 dari Program Studi Pendidikan Sosiologi. Perkenalkan, saya Ramdari Aulia dengan NIM 210331110. Saya dari Prodi Pendidikan Fisika. Baiklah, saya sebagai pembawa materi akan menjelaskan tentang pengertian tentang administrasi peserta didik. Administrasi peserta didik adalah suatu proses yang dilakukan oleh suatu personil, kelompok dalam upaya mengelola peserta didik atau siswa untuk mencapai tujuan pendidikan. Pengertian administrasi pendidikan menurut para ahli, yang pertama adalah Sudjipto dengan administrasi pendidikan adalah proses pengurusan serta layanan dalam hal-hal yang berkaitan dengan murid di suatu sekolah, mulai dari perencanaan penerimaan murid baru, pembinaan selama murid berada di sekolah, sampai dengan murid menamatkan pendidikan. Menurut Surharsimi, administrasi siswa terdiri dapat didefinisikan sebagai pencatatan siswa mulai dari proses penerimaan hingga siswa yang tersebut lulus dari sekolah yang disebabkan karena tamat atau sebab lain. Menurut Asnawir, administrasi kesiswaan merupakan bagian dari kegiatan administrasi yang dilaksanakan di sekolah, berupa usaha kerjasama yang dilakukan oleh para pendidik agar terlaksananya proses belajar mengajar yang relevan, efektif, efisien, dan guna tercapainya tujuan peserta didik yang diharapkan. Masuk ke tujuan administrasi peserta didik. Secara umum, tujuan administrasi peserta didik adalah mengatur kegiatan-kegiatan siswa agar kegiatan tersebut menunjang proses belajar mengajar di sekolah. Lebih lanjut, proses belajar mengajar di sekolah dapat berjalan lancar, tertib, dan teratur, sehingga dapat memberikan kontribusi bagaimana pencapaian tujuan sekolah dan tujuan pendidikan secara keseluruhan. Tujuan adanya administrasi peserta didik dalam pendidikan adalah secara umum adalah untuk mengatur semua kegiatan yang berkaitan peserta didik agar proses belajar mengajar berjalan efektif dan efisien, sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai dengan maksimal. Sedangkan tujuan secara khusus adalah membantu peserta didik meningkatkan dan mengembangkan sikap pengetahuan, kemampuan, keterampilan terhadap suatu hal, membantu peserta didik mengembangkan minat dan bakat sesuai kebutuhan dan kebutuhannya, membantu peserta didik mengembangkan sikap positif dan realistis, membantu peserta didik menggunakan waktu luang dan membantu peserta didik untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan hidup dengan tercapainya dan terselesaikan pendidikan dengan maksimal. Baiklah, saya akan melanjutkan materi kedua yang akan dibawakan oleh Aulia. Pada Aulia, silakan. Baik, selanjutnya proses administrasi peserta didik. Yang dilaksanakan dalam rangka administrasi peserta didik dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu kegiatan administrasi pada awal tahun pelajaran, kemudian administrasi selama tahun pelajaran, dan administrasi akhir tahun pelajaran. Untuk kegiatan awal tahun pembelajaran, yaitu kegiatan awal tahun pembelajaran yang dilaksanakan setiap sekolah adalah
adalah proses seleksi dan pencatatan murid yang memasuki sekolah tertentu setelah memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh sekolah itu. Kegiatan-kegiatan dalam penerimaan murid baru ada beberapa kegiatan yang yaitu yang pertama penetapan daya tampung, kemudian penetapan syarat-syarat murid baru, kemudian pembentukan panitia atau petugas penerimaan murid baru. Kemudian selama tahun pembelajaran, yaitu kegiatan atau langkah lebih lanjut setelah murid diterima di sekolah adalah pembinaan murid tersebut sehingga berkembang kemampuannya secara maksimal sesuai dengan tujuan sekolah. Pembinaan murid dilakukan agar murid mengenal lingkungan tempat belajar mereka dan dapat menyesuaikan diri dengan tuntutan sekolah. Dengan pemahaman terhadap lingkungan itu diharapkan dapat tercipta suatu keadaan di mana murid lebih tertib dan lebih mementingkan tugas-tugas belajarnya dibandingkan dengan kegiatan pribadi lainnya di sekolah. Adapun beberapa hal yang dapat dilakukan dalam rangka-rangka pembinaan murid ini adalah yang pertama orientasi untuk murid baru, kemudian peraturan kehadiran murid, selanjutnya promosi dan mutasi murid, kemudian mutasi, terus tata tertib sekolah dan ganjaran serta hukuman. Pada tahap ketiga yaitu akhir tahun pelajaran. Adapun kegiatan pada akhir tahun adalah pelaksanaan ujian nasional dan kenaikan kelas. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Aulia. Baiklah, saya akan membawa materi yang ketiga kepada Natasha. Kepada Natasha, kami persilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan membacakan materi tentang instrumen administrasi peserta didik, yaitu dalam manual dan elektronik. Untuk mempermudah dan memperlancar jalannya administrasi kesiswaan, maka perlu ditunjang oleh berbagai instrumen atau alat kelengkapan yang diperlukan. Instrumen yang dimaksud antara lain berupa buku-buku, format-format yang digunakan untuk merekam semua data dan informasi yang berkenaan dengan siswa. Adapun instrumen-instrumen yang dimaksud antara lain buku induk, buku klater, buku atau daftar keadaan siswa, daftar hadir siswa, file penyimpanan berkas siswa. Selanjutnya adalah peran guru dalam administrasi peserta didik. Di antara peranan guru dalam pengelolaan murid diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu guru dapat dilibatkan dalam penerimaan murid baru dengan menunjuk mereka sebagai panitia penerimaan yang dapat melaksanakan tugas-tugas teknis mulai dari pencatatan, penerimaan, sampai dengan pelaporan pelaksanaan tugas. Selanjutnya, peranan yang besar dalam masa orientasi dipegang oleh guru kelas 1, di samping kepala sekolah. Tugas guru adalah membuat murid dapat lebih cepat beradaptasi dengan lingkungan sekolah. Peranan guru dalam hal ini sangat penting, karena kekeliruan dalam orientasi dapat menyebabkan tidak maksimalnya peranan guru dalam masa orientasi tersebut. Yang ketiga yaitu untuk pengaturan kehadiran murid di kelas, guru mempunyai andil yang besar. Yang keempat, guru harus mampu menciptakan suasana yang mendorong timbulnya motivasi murid untuk senantiasa berprestasi tinggi. Dan yang terakhir, guru juga harus berperanan besar dalam menciptakan disiplin sekolah atau kelas yang baik. Karena di sekolah merupakan masa pembentukan disiplin yang sangat menentukan untuk masa selanjutnya. Untuk membuat murid disiplin, guru diharapkan mampu menjadi contoh atau panutan bagi murid-muridnya. Sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Natasha yang telah membawakan materi ketiga. Baiklah, dengan berakhirnya presentasi dari kelompok kami, bila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi kami, mohon dimaafkan. Sekian dari kelompok kami, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Sudah siap?